Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan dalam Al-Quran umat terdahulu yang durhaka, yang maksiat, yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala serta balasan untuk mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar sangat sayang kepada makhluknya, termasuk umat yang durhaka. Nyatanya Allah mencukupi apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan dengan secara gratis. Meskipun mereka tetap durhaka, tetap maksiat, tetap menentang perintah-perintah Allah dan menjalani larangan-larangannya. Umat-umat terdahulu yang maksiat kepada Allah atau melakukan dosa-dosa besar dan balasan Allah serta hikmah mengetahui cerita-cerita tersebut, penjelasannya seperti berikut. Surat Al-Ankabut ayat 39-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Al-Ankabut 39. Penjelasan ayat 39, dan kami telah membinasakan Qarun tatkala ia telah berbuat aniaya atau zalim terhadap kaum Musa dengan ditenggelamkan ke dalam tanah. Dan kami membinasakan Fir'aun bersama menterinya Haman dengan ditenggelamkan ke dalam lautan. Musa telah datang kepada mereka dengan membawa mukjizat yang nyata yang menunjukkan kebenarannya. Akan tetapi mereka berlaku sombong, menolak kebaikan dan meremehkan yang lain di negeri Mesir dan menolak untuk beriman kepada Musa. Maka tidaklah mungkin bagi mereka untuk selamat dari siksa kami dengan melarikan diri dari kami. Fakulan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasibau wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man ahraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah
sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Al-Ankabut 40. Penjelasan ayat 40. Kemudian kami menyiksa masing-masing dari mereka itu dengan siksaan kami disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami jatuhkan bebatuan kepada mereka dari tanah yang panas terbakar. Mereka adalah kaum Lot. Dan ada yang disambar oleh suara dahsyat. Mereka adalah kaum Soleh dan kaum Syuaib. Dan ada yang dibenamkan ke dalam bumi seperti Korun. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Mereka adalah kaum Nuh, Fir'aun, dan kaumnya. Dan Allah tidaklah membinasakan mereka karena dosa-dosa orang lain, sehingga Dia menzalimi mereka dengan membinasakan mereka tanpa pantas menerima hukuman itu, akan tetapi mereka itu telah berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri dengan hidup bergelimang dalam kenikmatan dari Tuhan mereka, namun malah beribadah kepada selainnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berlaku curang kepada hambanya atau tidak berlaku zalim kepada hambanya, akan tetapi hamba itulah atau hamba itu sendiri yang melakukan kezaliman baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada dirinya sendiri, dan kepada orang lain. Untuk selanjutnya, tentang perbuatan dosa-dosa besar mereka dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pelanggaran-pelanggaran mereka, penjelasannya dan bentuk-bentuk dosa, penjelasannya seperti berikut. Bentuk dosa besar yang dilakukan kaum terdahulu dalam ayat di atas. Nomor 1. Kaumnya Nabi Lot selain menentang dakwah yaitu homoseks. 2. Kaumnya Nabi Soleh dan Nabi Syuaib, bentuk dosa yang dilakukan menentang dakwah, musyrik dan curang dalam berdagang. 3. Korun, bentuk dosa yang dilakukan menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. 4. Kaumnya Nabi Nuh, menentang dakwah, menyembah berhala, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Fir'aun dan kaumnya, mengaku Tuhan, menindas kaum lemah, memecah belah penduduk, dan sombong. Siksaan dosa besar yang dilakukan kaum terdahulu dalam ayat di atas. 1. Kaum Nabi Lot dihujani batu dari tanah yang panas. 2. Kaumnya Nabi Soleh dan Nabi Syuaib disambar oleh suara yang dahsyat memekakkan. 3. Korun ditenggelamkan ke bumi. 4. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir bandang. 5. Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan dalam air laut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan umat terdahulu, baik yang taat kepadanya maupun yang durhaka, itu tentu memiliki tujuan yang mulia dan manfaat yang tidak sedikit untuk umat-umat sesudahnya, terlebih lagi untuk umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang
cerita-cerita umat terdahulu, bentuk-bentuk apa yang dilakukannya, serta hikmah-hikmah mengetahui cerita tersebut. Penjelasannya seperti berikut. Di antara hikmah mengetahui cerita orang terdahulu. 1. Agar manusia sesudahnya mau berpikir. Faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Al-A'raf 176. 2. Untuk menguatkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadil haqqu wa mau'idatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami menceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Hud 1:20. 3. Mengenal penegakan hujah kepada manusia dengan diutusnya para rasul. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa 164-165. 4. Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Yusuf 111. 5. Mengambil hikmah dan pesan dari kondisi umat-umat sebelumnya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. An-Nazi'at 26. 6. Mengenal kemampuan Allah memberikan berbagai macam hukuman kepada orang-orang yang menyimpang. Walinaj'alaka ayatan linnasi wangdur ilal idhomi kaifa nunshizuha summa naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata,
Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 259. Ikhwani Fiddin, rahimakumullah, demikian tadi apa yang bisa kita sampaikan tentang hikmah-hikmah yang harus kita ketahui, kemudian kita tiru dalam pelaksanaannya untuk menjadikan kita semuanya menjadi hamba Allah yang soleh-solehah dan taat kepadanya serta mampu menjaga keimanan hingga akhir hayat. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.